siang semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube aku yang sangat kecil ini yang baru start. Iya, jadi langsung aja di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang udah datang di Instagram aku. Aku dapat beberapa pertanyaan, gak banyak, beberapa aja. Aku akan mencoba menjawab. Sebenarnya aku juga udah jawab juga pertanyaan langsung melalui direct message ke orang yang udah nanyanya, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin punya pertanyaan yang sama dan mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Terus juga aku akan menjawab beberapa komen yang ada di video aku yang sebelumnya. Jadi terima kasih banget buat semua yang udah komen, buat semua orang yang udah mengajukan pertanyaan ke aku. Jadinya aku tahu apa sih sebenarnya menjadi concern buat kalian dan pokoknya aku akan berusaha menjawab secara jujur dan menurut pengalaman aku sendiri dan dengan bantuan dari teman aku yang ada di Dubai, juga dengan dengan komunikasi aku dengan HR yang ada di Dubai juga. Jadi aku usahain semua informasi yang aku berikan ini adalah real, tanpa aku tambah-tambahi, tanpa aku kurang-kurangin, dan benar-benar secara jujur ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang ada di komen video aku yang sebelumnya ya. Pertanyaannya kayak gini, dari Ten. Kak, aku nanya, sekarang Dubai kan nggak ngeluarin visa kerja. Agen aku ngasih pakai visa visit dulu, nanti diganti di sana. Tapi karena nggak ada interview dari hotel, aku nggak berani. Menurut kakak gimana? Oke, menurut aku jangan diambil. Karena emang betul banget kalau Dubai ini bener-bener lagi di masa pandemi ini sebenarnya emang lagi ada beberapa kayak restriction gitu untuk mengeluarkan visa kerjanya. Tapi sebenarnya itu bulan-bulan kemarin, jadi aku mau ngasih tahu dulu ke kalian sebelumnya karena posisi aku sekarang lagi ada di Indonesia. Aku baru aja finish kayak long break gitu. Jadi sekarang aku pengen balik lagi ke Dubai dan aku udah mendapatkan 3 panggilan kerja. Oke, dari yang panggilan kerja pertama, ini conversation emailnya, mungkin kalian nggak percaya, jadi aku cantumin. Ini salah satu conversation email dari panggilan aku yang pertama. Di sini mereka menawarkan untuk aku datang dengan visit visa. Mereka juga bilang cara kerja visit visanya adalah kalian datang dengan 30 days visit visa yang berlaku selama 30 hari, dan lalu mereka akan memproses visa kerja kalian saat kalian sudah berada di Dubai. Sebenarnya cara ini tuh bisa dibilang cara yang paling cepat, praktis, dan benar-benar mudah ya. Cara ini tuh benar-benar mudah banget gitu. Tapi make sure sebelum kalian pergi, sebelum kalian apply visa visit ini, kalian udah dapat offer letter ya dari perusahaan tersebut gitu. Kalau yang ini berhubung panggilan kerja pertama aku ini, mereka mendadak saat itu okupansi hotelnya juga lagi turun, jadi mereka nawarin aku salah satu posisi lain yang beda dengan apa yang aku apply gitu. Jadi aku memutuskan untuk decline di offer dan ya coba apply lagi yang lain gitu. Jadi menurut aku jangan ya, selama offer letter itu belum ada, selama proses interview itu sendiri nggak ada, berarti belum ada jaminan kalau kalian benar-benar sudah mendapatkan pekerjaan di Dubai gitu ya. Ini benar-benar nggak aman, ini benar-benar terlalu beresiko buat kamu. Apalagi aku lihat kamu cewek ya, terus usahain jangan terlalu banyak ngambil resiko, apalagi kalau kamu belum pernah kesana dan gak punya teman, gak punya siapa-siapa di sana. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Ini aku dapat pertanyaan dari Kak Robintang. Katanya Kak Robintang, "Hai Mary, makasih sharingnya. Boleh tanya, kakak kerja sebagai apa di sana? Saya lihat video yang lain, kebanyakan kerja di hospitality." Hai Kak Robi, makasih banget pertanyaannya. Iya Kak, aku kerja di hospitality, iya benar, aku kerja di perhotelan. Sebenarnya kalau boleh dibilang, kerja di perhotelan itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk bisa menginjakan kaki kalian di UAE. Di UAE means kalian bisa ke Abu Dhabi, kalian bisa ke seperti Ras Al Khaimah, kalian bisa ke Dubai. Cara paling mudah adalah mendapatkan pekerjaan di hospitality karena Dubai punya banyak banget hotel dan hampir setiap bulan, bahkan nggak hitungan bulan deh, di Dubai tuh pasti hotel baru tuh akan selalu ada karena bener-bener mereka tuh bangun terus ya, dan pembangunannya tuh bener-bener cepat banget, dan penggantian karyawannya pun dibilang bisa cukup cepat juga gitu. Jadi mereka selalu butuh staff.
Dan untuk orang Indonesia sendiri yang tinggal di Dubai itu nggak banyak. Kebanyakan orang Indonesia tuh tinggalnya kayak di bagian, bukan tinggal, maksud aku kerja di Abu Dhabi gitu ya. Di Dubai sendiri nggak terlalu banyak, dan ada beberapa company yang emang bener-bener multicultural banget. Mereka emang pengen punya karyawan dari mixed nationality. Jadi salah satunya mereka pasti akan mau nge-hire orang Indonesia. Seenggaknya di satu perusahaan pasti ada 1-3 orang mereka butuh slot karyawan orang Indonesia. Jadi Kak Robi, aku saranin kalau kamu punya pengalaman mungkin sebagai engineer, mungkin sebagai cleaner, mungkin sebagai apapun yang mungkin ada related, atau accounts, mungkin finance, kamu mungkin bisa Kak untuk coba ke hospitality supaya kamu bisa menginjakan kaki ke negara impian kalian ya, seperti UAE gitu, supaya mungkin bisa jadi pengalaman yang menarik juga buat Kak Robi nih gitu. Makasih ya Kak Robi pertanyaannya. Next ke pertanyaan selanjutnya. Aku dapat pertanyaan dari Kak Aida M. Rosni ya. Kak, kalau apply kerja ke Dubai secara online cuman CV doang atau surat lamaran juga? Kayaknya ini general banget ya. Maksud aku kayaknya kalian kerja di Indonesia atau kalian mau ngelamar kerja di Dubai, kayaknya dua surat ini lebih baik kalian persiapkan ya. Selain CV, mungkin surat lamaran juga harus kalian persiapkan. Surat lamaran tuh cover letter bukan ya? Soalnya ada beberapa perusahaan yang minta cover letter, tapi ada juga yang enggak. Buat Kak Aida M. Rosni, aku saranin kalau misalkan kakak kerja di bidang hospitality, aku saranin kakak pergi ke website ini. Website ini tuh bener-bener works well for me. Aku udah dapet 3 panggilan dari perusahaan di Dubai untuk bekerja di hospitality ya. Aku nggak tahu mereka telepon aku karena aku punya experience sebelumnya di Dubai atau karena emang mereka butuh orang Indonesia untuk kerja di sana, aku kurang tahu. Tapi 2 hal itu adalah alasan utama mereka pasti telepon aku gitu. Jadi aku juga mau kasih tahu ke Kak Aida prosesnya ya. Kalau kakak buka website ini, nanti kalian akan diminta untuk mengisi data diri kan, mengisi data diri dan mengupload CV kalian. Dan ada beberapa perusahaan yang minta cover letter di situ. Kak Aida kalau udah mempersiapkan semuanya, udah tinggal diupload gitu Kak. Jadi mendingan Kak Aida persiapin dua-duanya ya, persiapin CV juga dan persiapkan surat lamarannya juga gitu. Dan make sure juga Kak Aida untuk menulis semuanya dalam bahasa Inggris. Oke? Next, pertanyaan yang keempat. Ini aku menjawab pertanyaan yang dari Instagram ya. Ini aku dapat pertanyaan dari Kak Eko Suprianto. Makasih Kak Eko pertanyaannya. Di sini Kak Eko nanya, Kak, gini, untuk dokumen ke Timur Tengah khususnya apa aja ya? Setelah paspor, enaknya bikin apa Kak? Jalur mandiri ya Kak? Sebelumnya Kak Eko juga udah menginformasikan ke aku kalau Kak Eko udah dapat offer letternya. Selamat ya Kak Eko. Terus Kak Eko udah punya pasportnya. Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya itu basic, persyaratan basicnya sih udah punya pasport ya. Dan selebihnya mengenai apa yang harus kalian urus itu akan diberitahukan oleh HR yang ada di Dubai-nya langsung. Seharusnya sih aku akan nge-share ke kalian juga step by stepnya ya, saat aku mendapatkan interview aku yang ketiga, panggilan aku yang ketiga. Dan di sini aku udah ngirimin reference segala macam dan aku tinggal nungguin offer letternya. Aku nggak tahu nih kapan katanya, mudah-mudahan hari ini ya, supaya aku bisa nunjukin ke kalian juga nih offer letternya kayak apa sih contohnya gitu ya. Jadi aku mau ngasih tahu saat proses interview itu aku juga udah nanya-nanya kayak cara yang di sana, kira-kira prosesnya tuh kayak gimana, apakah aku harus datang dengan visit visa atau aku harus nge-apply working visa. Kata HR yang di sana, mereka lebih prefer untuk aku apply working visa. Oke, jadi kalau kalian diminta untuk apply working visa, ini sebenarnya juga caranya nggak terlalu sulit kok. Yang lebih sulit tuh pasti tahun 2016, dimana kalian harus apply KTKLN. Tapi aku rasa di tahun 2021 ini, aku rasa kalian nggak perlu nge-apply KTKLN ini. Jadi yang pertama, setelah kalian tanda tangan offer letternya dan setelah kalian mengembalikan offer letter tersebut ke perusahaannya, maka kalian akan diminta untuk medical check up di klinik-klinik Gamca. Klinik-klinik Gamca ini apa aja kalian bisa cek di Google.
kalian cek aja keywordnya klinik di Gamcha gitu ya. Nanti adalah gitu beberapa list rumah sakit atau klinik yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang mau pergi ke UAE, ke UAE ya. Bahkan kayaknya Oman, Qatar itu juga termasuk sih, kayaknya di Gamcha juga sih gitu. Oh iya, salah satunya lagi, medical check up ini ditanggung oleh kalian sendiri ya, bukan sama company, dan gak ada reimburse gitu. Jadi untuk hal ini kalian bisa make sure lagi ke HR-nya, mungkin untuk beberapa posisi tertentu gitu ya, kayak manager itu mungkin ada reimburse ya, tapi kalau untuk kayak waiter itu biasanya memang ditanggung oleh kita sendiri gitu ya. Setelah kalian melakukan general check up, itu general check up-nya bener-bener general check up ya, jadi kayak kalian dicek ronsen, terus kalian dicek pokoknya semuanya deh. Aku nggak mau nyebutin satu-satu karena nggak enak diomonginnya. Oke, jadi setelah kalian melakukan general check up tersebut, nanti hasil check up-nya itu akan dikirimkan langsung ke kedutaan UAE yang ada di Jakarta. Nah, nanti dari kedutaannya itu mereka lah yang akan memulai prosesnya gitu ya. Jadi jadi kalian juga harus apply juga ke kedutaannya mengenai dokumen-dokumen kalian. Pokoknya untuk penjelasan rinci ini setelah aku dapat offer letter, aku akan make sure untuk update lagi ya tentang hal ini, karena aku juga masih kurang tahu nih 2021 kira-kira proses setelah ini apa. Oke, next, ini pertanyaan terakhir ya yang aku dapat salah satu dari Instagram juga. Ini aku baru dapat pertanyaannya hari ini, tapi aku nggak yakin sih video ini kapan aku upnya. Mudah-mudahan editingnya cepet supaya aku bisa langsung up ya. Oke, pertanyaannya adalah, one second. Oke, masih jalan. Sorry. Pertanyaan dari Kak Juandri 96. Terima kasih banyak Kak Juandri untuk DM-nya. Di sini Kak Juandri bilang, "Wah, terima kasih Kak atas respon yang sangat informatif. Senang sekali bisa mengetahui perihal ini karena saya juga basicnya di hospitality, jadi ingin melamar hotel di Dubai. Jadi aku rasa kakak adalah salah satu orang yang tepat untuk saya bertanya dengan pengalaman kakak juga. Terima kasih banyak nih Kak." Makasih banyak Kak Juandri. Aku senang banget sama Kak Juandri karena kata-katanya Kak Juandri ini sangat-sangat baku dan sangat-sangat sopan sekali. Silakan untuk kalian yang kalau mau nanya ke aku bisa tanya ke Instagram aku. Tapi kalau aku saranin coba kalian tanyanya ke Twitter aku aja, kayaknya itu aku lebih banyak online di Twitter ya. Twitter aku di sini guys. Kalau di Twitter aku selalu aktif. Kalau di Instagram aku sedikit slow response karena aku jarang buka Instagram juga. Tapi pasti kalau aku buka pasti aku akan jawab pertanyaan kalian kok. Oke? Terus Kak Juandri ini nanya untuk perihal untuk perihal persiapan untuk melamar kerja ya. Apakah kakak melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau opsional Kak? Oke, makasih banyak Kak Juandri untuk pertanyaannya. Iya Kak. Iya Kak, jadi karena aku punya sebelumnya sertifikat bahasa Inggris dari tempat kuliah aku sebelumnya. Sebenarnya aku nggak kuliah banget sih. Aku sebelumnya kuliah di satu gitu, kayak cuma 1 tahun doang, kuliah di satu perhotelan. Sebenarnya itu juga concern ke kapal pesiar gitu, tapi aku nggak mau gitu. Aku pengen kerja di darat. Jadinya ini sebenarnya sama sekali nggak relate dengan tempat kuliah aku, tapi kebetulan di saat yang sama juga itu ada basic English conversation dari tempat kuliah aku juga. Jadi aku dapat 2 sertifikat saat aku lulus, sertifikat D1 dan sertifikat 1 tahun English conversation, dan dua-duanya itu aku cantumin di saat kamu udah dapat offer letter dan kamu diminta untuk menyerahkan beberapa dokumen. Iya, saat itu sebenarnya itu opsional kok, itu bukan sesuatu hal yang harus kalian kasih ya, karena biasanya sesuatu yang paling penting yang harus kalian kasih adalah sertifikat tanda kalau kalian pernah bekerja di suatu perusahaan. Ibaratnya kalau bahasa Indonesia itu paklaring ya, paklaring. Itu penting banget karena dari dokumen itulah mereka akan melihat kalau kalian emang benar-benar sebelumnya punya kalian sebelumnya punya experience di hotel tersebut. Untuk contohnya, kayak di interview aku yang pertama dan di interview aku yang kedua itu mereka minta kopi
sertifikat aku dari pengalaman kerja aku sebelumnya. Sebelumnya itu aku sempat training 6 bulan di Yogyakarta di salah satu hotel bintang 5 di Jogja. Terus aku punya pengalaman 1 tahun di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Terus aku punya pengalaman di hotel pertama aku di Dubai, dan tempat kerja aku yang kedua di Dubai. Itu semuanya aku punya paklaring ya. Pokoknya make sure kalau kalian resign dari tempat kerja kalian, resignlah secara baik-baik supaya kalian bisa dapat paklaring, supaya kalian bisa dapat sertifikatnya ini, karena ini penting banget buat kalian ngelamar ke perusahaan lainnya ya. Terus juga yang gak kalah pentingnya adalah reference. Setelah ini, terutama buat kalian yang udah punya pengalaman sebelumnya di hospitality, pihak employers atau pihak dari Dubai-nya saat kalian emang udah benar-benar diterima kerja, pasti mereka selain meminta dokumen, mereka juga akan meminta reference. Reference ini apa? Reference ini sebenarnya kayak dia bakal minta kayak detail, kayak contact number atau email dari bos kalian yang ada di perusahaan sebelumnya. Kayak contohnya, misalkan contoh doang dia, sebelumnya aku sempat kerja di Hotel Hilton di Dubai, jadi mereka nanya kontak detail dari supervisor aku atau manajer aku yang sebelumnya dan email address mereka, supaya mereka bisa meminta reference kepada manajer aku yang sebelumnya tentang apa sih kira-kira yang kalian pikirkan tentang karyawan ini. Aku punya fotonya deh, soalnya salah satu manajer aku itu benar-benar support aku banget, dan dia ngirimin pertanyaan apa sih yang diajuin sama employers yang di Dubai. Aku akan nunjukin ke kalian ya. Ini kurang lebih kayak gini deh, aku upload aja fotonya. Iya, jadi di situ tuh kayak ditulis kayak kalau kalian ada kesempatan lain lagi, apakah kalian akan bersedia untuk nge-hire orang ini di perusahaan kalian, kayak gitu-gitu. Terus dari angka 1 sampai 5 kira-kira berapa jujurnya dia, berapa pekerja kerasnya orang ini, kayak gitu-gitu. Jadi buat aku saran lainnya dari aku buat kalian, saat kalian bekerja di bidang hospitality, karena ini bidang aku nggak mau nyebut bidang lain ya, usahakan kalian harus punya good relations dengan orang-orang yang ada di tempat kerja kalian ya, terutama dengan atasan-atasan kalian. Keluarlah, resignlah dengan baik-baik, bicarakan semua dengan baik-baik, jangan berantem, jangan sampai masuk daftar list hitam di HR. Kalau kalian udah masuk daftar list hitam, kalian kabur dari tempat kerja kalian berantem, itu kalian bakal susah banget dapat good reference dari perusahaan kalian, dan ini akan bener-bener mempengaruhi banget loh sama proses hiringnya nantinya gitu. Oke, jadi untuk result di interview aku yang kedua ini akan aku cantumkan di video selanjutnya. Ini aku buat video yang sangat-sangat singkat, mohon maaf banget ini singkat banget, tapi aku harap ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian gitu. Semoga ini bisa membantu ya, pertanyaan-pertanyaannya bisa membantu kalian. Dan kalau kalian punya pertanyaan selanjutnya, please bisa tulis di komen, bisa nge-tweet ke aku di sini, atau bisa follow Instagram aku untuk DM aku. Pokoknya setiap aku punya waktu pasti akan aku balas, tapi mohon maaf kalau slow respon. Pokoknya kalau kalian nanyanya di Twitter sih pasti aku cepet, tapi kalau di Instagram aku jarang aktif guys gitu. Jadi sekian dulu ya video aku yang kali ini. Ditunggu, aku usahain hari Jumat atau hari Kamis, semoga aku udah dapet offer letternya supaya aku bisa upload dan aku bisa tunjukin ke kalian contoh offer letter yang didapat dari employers di Dubai. Oke? See you on my next video. Bye guys.